Jembatan darurat di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, jebol diterjang lahar dingin Gunung Semeru. Akibatnya, para orang tua harus menggendong anaknya menerobos aliran air untuk berangkat sekolah. Pasalnya, tidak ada akses lain yang bisa mereka gunakan, selain jembatan penghubung tersebut. Sore kemarin, jembatan beton itu putus setelah dihantam dahsyatnya banjir lahar Gunung Semeru yang membawa material pasir dan batu. Padahal, jembatan tersebut masih dalam proses perbaikan setelah putus akibat terjangan lahar dingin beberapa waktu lalu. Warga sebenarnya sudah membangun tanggul untuk melindungi proyek tersebut. Namun, turut jebol karena banjir. Kondisi inilah yang memaksa para orang tua mengawal anak-anaknya untuk berangkat sekolah. Satu persatu orang tua harus berjibaku menerjang derasnya aliran Sungai Kaliregoyo agar anak tidak terseret arus. Hal ini dilakukan karena tak ada pilihan bagi warga. Sebab, tidak ada akses lain dari Dusun Sumberlangsep menuju Sumber Kajar setelah jembatan dan tanggul jebol diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru. Sekarang sulit, harus gendong-gendongan lagi, sebab jembatan putus. Kemarin sebenarnya sudah buat tanggul untuk melindungi, tapi ikut jebol juga, kata salah seorang warga Ali Murtopo. Ali mengatakan, pembangunan jembatan Jugosari terkendala cuaca buruk. Akibatnya proses pengerjaan menjadi molor dan tak kunjung selesai. Diketahui, selain sebagai akses warga untuk mengantar anak ke sekolah, jembatan Jugosari juga sangat vital karena menjadi akses satu-satunya untuk mobilitas warga bekerja maupun membeli kebutuhan sehari-hari. Kini tak kurang dari 250 kepala keluarga warga Dusun Sumberlangsep kembali harus bertaruh nyawa menyeberangi jalur lahar sembari menunggu proses perbaikan jembatan Jugosari selesai. Banjir lahar dingin Gunung Semeru masih mengalir deras di jalur darurat Curah Kobokan, Desa Supiturang, Kabupaten Lumajang. Imbasnya warga harus diangkut menggunakan mobil double gardan hingga ekskavator untuk menyeberang. Upaya darurat ini dilakukan lantaran arus banjir lahar Gunung Semeru masih deras dan tidak memungkinkan untuk dilintasi sepeda motor maupun mobil biasa. Pantauan di lokasi mobil ini beberapa kali mengangkut ibu-ibu dan anak-anak baik dari sisi selatan jalur lahar maupun dari sisi utara. Ibu-ibu dan anak-anak menjadi prioritas untuk diseberangkan terlebih dahulu. Sebab, dikhawatirkan terjadi banjir lahar susulan, sehingga harus menunggu lebih lama lagi. Meski menantang bahaya, warga tetap nekat. Sebab, tidak ada pilihan lain karena jalur darurat ini menjadi akses terdekat yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Sudah nunggu sejak pagi mas, nggak bisa lewat. Sebab, banjirnya deras, kata salah seorang warga, Suliati. Sementara itu, warga yang tidak mendapat tumpangan harus menyeberang dengan dibantu sejumlah relawan yang berjaga di jalur darurat Curah Kobokan ini. Bahkan, salah seorang ibu-ibu dan anaknya terpaksa diseberangkan menggunakan ekskavator karena tidak mendapat tumpangan. Diketahui, banjir lahar dingin Gunung Semeru menerjang jalur darurat Curah Kobokan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kamis petang. Hujan deras yang mengguyur puncak Gunung Semeru sejak Minggu sore, menyebabkan banjir lahar dingin menerjang sejumlah daerah di Kabupaten Lumajang. Akibatnya, puluhan warga di Kecamatan Pasru Jambe dan Candipuro tidak bisa beraktivitas setelah akses jalan antar dua kecamatan tersebut putus total. Kondisi sungai Besuksat di Desa Pasru Jambe, Kecamatan Pasru Jambe, Kabupaten Lumajang, mengalir deras di sepanjang daerah aliran sungai. Sungai yang berhulu dari puncak Mahameru ini diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru. Material vulkanik Gunung Semeru bercampur dengan air hujan. Akibatnya, akses jalan antar Kecamatan Pasru Jambe ke Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang putus total. Warga tidak bisa melintas karena tingginya debit air banjir lahar dingin Gunung Semeru. Selain itu, aktivitas tambang pasir pun terhenti hingga air kembali surut dan jalan bisa dilalui lagi. Warga Candipuro Ahmad Antoni mengaku bahwa dirinya tidak bisa pulang ke Candipuro karena banyak batu-batu yang menghambat jalanan. Sementara itu, seorang pengguna jalan, Abdul Rohman mengatakan kalau hujan deras seperti ini, terpaksa warga menunggu banjir surut. Kira-kira 2 jam lah kita harus menunggu banjir ini. Kalau saya muter, terlalu jauh pak, kata Abdul, Senin. Berdasarkan pantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang menyebutkan, banjir lahar dingin Gunung Semeru menerjang ke sejumlah daerah aliran sungai.
Selain Sungai Besuksak di Pasru Jambe, banjir lahar dingin juga menerjang Sungai Kalilanang dan Sungai Besuk Kobokan di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang serta Sungai Glidik di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Banjir lahar dingin Gunung Semeru kembali menerjang sejumlah daerah aliran sungai, Selasa sore. Banjir akibat hujan deras di wilayah puncak Gunung Semeru selama 3 jam yang membuat material sisa endapan di puncak terbawa air hujan. Pantauan di lokasi, sejumlah material vulkanik berupa batu dan pasir ikut terbawa arus, hingga mengakibatkan air banjir berubah menjadi hitam kecoklatan. Akibat banjir lahar dingin ini, akses penghubung 2 kecamatan tidak bisa dilalui kendaraan. Pasalnya seluruh permukaan jalan tertutup derasnya aliran lahar. Kondisi ini memaksa sejumlah warga menunggu banjir lahar surut untuk bisa melanjutkan perjalanannya. Selain itu ada pula yang memilih untuk memutar arah dengan selisih waktu lebih dari 1 jam. Menurut warga, selain menerjang aliran sungai ini, 3 aliran sungai lain yang juga berhulu langsung dari Gunung Semeru juga dilaporkan terjadi banjir. Ketiga sungai itu yakni Sungai Kalilanang dan Sungai Curah Kobokan di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo dan Sungai Glidik di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Tadi mau lewat nggak bisa, banjir cukup deras, nggak berani lewat pak, kata salah seorang warga, Tony. Kondisi sama juga dialami Abdul Rohman Adinata. Dia mengaku tidak bisa ke Candipuro karena seluruh jalan tertutup banjir lahar dingin. Ini kan jalur alternatif ke Candipuro. Karena kondisinya begini, nggak bisa lewat, tuturnya. Sementara itu, dari data Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi PVMBG di pos pantau Gunung Sawur dalam 6 jam terakhir, Gunung Semeru terekam mengalami 10 kali letusan dengan amplitudo maksimal 11 hingga 16 mm. Selain letusan, getaran banjir lahar juga sempat terekam dengan amplitudo maksimal mencapai 32 mm selama 7.537 detik.